Nyoman Partadesa KPK periksa Kepala Imigrasi dan Pasar usai penggeledahan kantor. Saya menyampaikan apresiasi atas tindakan yang dilakukan oleh tim dari KPK di kantor Imigrasi dan Pasar. Dan sesungguhnya sebelumnya kan teman-teman wartawan juga sudah tahu, kita berharap bukan sekedar dari penggeledahan, tetapi melakukan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat di Imigrasi dan Pasar. Alasannya apa? Karena pertama, dari data yang saya kumpulkan, yang kami kumpulkan, bahwa di Bali ini ternyata merupakan beranda Indonesia sekaligus pintu gerbang utama mobilitas manusia internasional. Sepanjang tahun 2025, Bali menerima 6,9 juta wisatawan mancanegara, mencatat lebih dari 15 juta perlintasan internasional. Jadi orang ada yang turun, pergi lagi, atau turun langsung di Bali. Imigrasi di Bali menerbitkan 53.428 izin tinggal keimigrasian. Ini yang kita dimaksud dengan KIPAS dan Kitab yang bermasalah itu. Ada 28.000 paspor, serta menghasilkan dari proses itu menghasilkan PNBB, jadi pendapat negara bukan pajak sebesar 1,5 triliun. Jadi segitu kontribusi Bali yang real ketika wisatawan asing datang ke Bali. Nah, banyaknya pemberian izin tinggal di keimigrasian dan pasar ini menerbitkan itu mengkonfirmasi apa yang terjadi di tingkat nasional tentang telah ditahannya berbanyak pejabat termasuk juga wakil menteri keimigrasian. Sesungguhnya persoalannya bukan hanya terjadi di Jakarta, justru persoalannya terjadi di imigrasi dan pasar. Karena apa? Karena orang asing yang memohon izin tinggal itu, baik yang kitab maupun kitab, itu adalah orang yang tinggal di Bali, yang kedua mengaku-ngaku jadi investor di Bali, dan yang lainnya dengan berbagai hal tinggal di Bali, baik bekerja, berbisnis, dan lain sebagainya. Terjadinya penyalahgunaan dan terjadinya jual beli izin tinggal dengan menyalahgunakan kewenangan, akhirnya berdampak buruk. Jadi perilaku orang-orang imigrasi memberikan dampak negatif, memberi kontribusi negatif terhadap pariwisata Bali. Satu, banyaknya orang asing yang tinggal dengan aktivitas yang tidak jelas. Tiba-tiba izin kunjungan tapi di Bali jadi fotografer, ada yang jadi event organizer, terus ada juga yang mengaku-ngaku investor tanpa pernah diverifikasi, akhirnya mendapatkan kitas padahal sesungguhnya tidak punya dana sebesar 10M. Dan yang paling parah adalah akhirnya banyak memunculkan nomini. Jadi dia mengaku investor ke Bali, lalu orang lokalnya menjadi dipergunakan. Selanjutnya uang itu menjadi uang gelap di Bali, baik dari hasil penjualan narkoba, hasil perdagangan orang, dari uang korupsi, dari uang perdagangan orang. Ya, akhirnya uang itu ditanamkan di Bali, yang menyebabkan tanah Bali menjadi sangat haus lahan. Jadi karena investasinya dari uang nomini, yang penting uang itu cepat hilang, uang itu cepat tidak kelihatan, berapapun harga tanah dibeli, akhirnya haus lahan. Ketika haus lahan, orang lokalnya nggak bisa beli tanah karena harganya mahal. Dampak lanjutnya apa, teman-teman juga sudah tahu. Oleh karena itu, KPK jangan hanya geledah kantor imigrasi dan pasar, lanjutkan dengan memeriksa para pejabatnya. Usut tuntas yang dimaksud itu seperti apa? Ya, usut tuntas itu artinya dari semua yang terlibat, bentuk aktivitas, motif kejahatannya. Jadi yang ketiga adalah pasti ini tidak hanya melibatkan pihak imigrasi, tapi juga melibatkan pihak swasta. Karena pada umumnya pengurusan visa, pengurusan paspor, banyak orang asing menggunakan vendor. Jadi seluruh vendor juga yang ikut punya peran
dalam terjadinya penerbitan kitas dan kitab yang bermasalah agar dilakukan pemeriksaan oleh KPK. Jadi KPK kami minta untuk tidak hanya menggeledah kantor imigrasi, tetapi juga memeriksa, tindak lanjutnya memeriksa para pejabatnya.